Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati paket satu buah lensa Samyang 85 f1,4. Nah ini penampakannya. Ini banyak sekali bibit-bibit jamur dan kotoran-kotoran di bagian dalam lensa teman-teman. Lensa ini dikirim dari wilayah Pontianak. Nah ini dia, nanti kita akan coba eksekusi. Kita rapikan semua optik-optiknya, nah, dari paling depan hingga paling belakang nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan mempunyai lensa yang sama, nah ini cara pembersihannya seperti ini teman-teman. Waduh banyak banget debunya teman-teman. Waduh ini hunting di mana nih rekan kita nih dari Pontianak nih. Aduh. Ya udahlah, tapi nanti kita akan bersihkan semua supaya optiknya kembali lagi bersih ya teman-teman. Namun kalau teman-teman kebetulan punya lensa Samyang 85 f1,4 ini, nah ini kita bisa bongkar bareng ya teman-teman untuk pembersihan optik-optiknya nih teman-teman. Tapi jangan lupa debu-debunya atau kotoran-kotorannya dibersihkan dulu nih teman-teman nih, supaya nanti waktu sudah bersih dan pemasangannya juga debu-debunya sudah tidak ada ya teman-teman ya. Oke teman-teman Nusantara, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh lensa Samyang 85 f1,4 ini, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa nih, teman-teman yang belum kita cleaning dulu nih dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat lagi membuat tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman Nusantara, jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita, yang tentunya makin seru, makin menantang, dan lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman Nusantara, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mensupport channel Anak Bangsa. Semoga terus bisa berjaya. Dan juga untuk teman-teman Nusantara, nah jadi untuk mengcleaning lensa Samyang 85 f1,4 ini, nah teman-teman nih tentunya harus siap-siap alat-alatnya dulu nih teman-teman nih. Jadi alat-alatnya itu sudah safety, terus semuanya sudah siap lah. Jadi dari kapasnya sudah siap juga, water cleaningnya sudah siap, dan papirnya sudah siap, dan alat-alat yang dibutuhkan juga sudah siap semua. Jadi kita bisa mulai untuk mengcleaning optik-optik daripada lensa Samyang 50 mm f1,4 ini. Nah jadi ini untuk bagian depannya nih teman-teman nih ya, kan optiknya ini besar-besar nih teman-teman nih. Jadi kita banyakkan ini memakai papir. Nah jadi kenapa harus pakai papir? Karena papir itu permukaannya kan lebih lebar teman-teman. Jadi untuk pembersihannya itu lebih sempurna untuk lensa Samyang nih. Jadi untuk optik-optik yang besar itu lebih sempurna teman-teman. Nah nanti kalau misalkan kurang bersih, teman-teman bisa lakukan 2-3 kali pembersihan dengan water cleaning dan papir. Nah tapi kalau bisa papirnya itu diganti lagi teman-teman, diganti sama yang baru lagi. Nah jadi di sini yang dikhawatirkan itu takutnya ya teman-teman, takutnya itu ada serpihan kotoran seperti yang di awal tadi yang kita bersihkan itu. Nah itu takutnya itu kena ke dalam optik, nah kotorannya, dan itu bisa membuat optik-optiknya jadi baret-baret teman-teman. Nah seperti itu. Dan untuk mencengkram atau memegang optiknya ini harus lebih hati-hati teman-teman, karena ini biasanya sering meleset nih. Karena dengan optik yang besar ini kita pegang itu biasanya meleset dan jatuh. Jadi teman-teman kalau
cleaning optik-optik tentunya. Jadi bukan untuk lensa Samyang aja nih teman-teman. Jadi untuk optik-optik yang lain sebaiknya itu di bagian bawah, di landasan kita tuh itu dikasih karpet. Nah, supaya lebih aman ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan jatuh ke bawah pun itu aman teman-teman. Dan kalau teman-teman yang memakai meja itu harus dibuatkan laci ya. Jadi kalau misalkan lagi servis lensa atau servis body atau yang lainnya itu sebaiknya lacinya dibuka. Nah, jadi kalau jatuh itu ke laci, jadi jauh lebih aman ya teman-teman. Nah, ini untuk pemasangannya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat terlebih dahulu apakah ini masih ada kotoran atau tidak. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan masih ada kotoran, nah itu teman-teman bisa buka lagi. Nah, jadi ini step by step ya teman-teman ya, tidak seperti lensa-lensa pada umumnya. Karena ini kan bidangnya datarnya luas nih teman-teman, atau lebar. Jadi kalau misalkan kita sudah pasang lagi, itu harus dicek lagi teman-teman. Jadi ketahuan yang tadi kita bersihkan itu sudah bersih sekali atau masih ada kotoran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman buka terus yang sudah selesai langsung pasang-pasang dan yang lain-lain sebagainya, itu nanti yang dikhawatirkan masih ada kotoran, teman-teman bingung nih kotorannya adanya di bagian yang sebelah mana. Jadi alangkah baiknya setiap buka itu benar-benar dicek apakah masih ada kotoran atau tidak. Nah, biasanya itu kotoran-kotorannya itu kelihatan sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman buka satu lembar terus udah dibersihkan, dipasang itu, jadi belakangnya kan masih banyak jamur nih teman-teman. Nah, itu dari pantulan cahaya itu kalau kita perhatikan itu kelihatan teman-teman, kelihatan kotorannya masih ada atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk pembersihannya kapasnya itu harus kapas yang terbaik ya teman-teman ya. Ingat ya, jadi kapasnya adalah kapas yang terbaik. Jadi ada teman pakai kapas makeup, bagus nggak om? Sebenarnya bagus. Kapas makeup itu saya nggak bilang jelek ya, itu bagus. Cuma salah penempatan untuk mengcleaning lensa. Jadi kapas untuk makeup itu dipakai untuk makeup muka, bukan untuk cleaning lensa. Nah, seperti itu. Jadi tidak pada penggunaannya. Nah, jadi ada kapas P3K, kapas luka, kapas mayat. Nah, itu dipakai dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang kita pakai kapas ini, kapas yang kita pakai keseharian itu adalah kapas operasi teman-teman. Nah, kapas operasi itu udah paling safety banget lah. Nah, jadi saya pakai itu kapas operasi. Nah, itu teman-teman bisa beli di apotek-apotek ya. Kebilangnya kapas bubble. Nah, kapas bubble atau kapas operasi. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah lihat untuk satu blok di bagian depannya itu sudah bersih ya teman-teman. Nah, ini kita coba bersihkan lagi di bagian dalamnya ini. Hati-hati nih teman-teman. Jadi takutnya nanti waktu kita cleaning sebelum dibersihkan itu, nah debunya itu, kotoran-kotorannya itu jatuh ke optik bagian dalam, dan waktu kita cleaning yang dikhawatirkan terkena debu sehingga baret teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di depannya diafragma. Nah, itu satu lensa lagi kita copotin di depan diafragma. Nah, ini kita sudah sampai di bagian diafragma nih teman-teman nih. Nah, ini kita cleaning aja langsung. Nah, kalau yang kita sedang cleaning ini tidak tidak sampai ke dalam sini teman-teman, karena tadi di luarnya itu dia sudah tertutup dengan satu buah optik ya. Nah, jadi di bagian dalamnya ini aman, kan tadi kita sudah bersihkan juga. Nah, jadi ini kalau bagian-bagian kecil itu teman-teman bisa menggunakan kapas, tapi kapasnya itu teman-teman harus pastikan kalau kita pegang sticknya itu sudah tidak berasa stick, tapi sudah kapas semua. Jadi waktu kita lap atau kita pembersihan pengeringannya itu tidak berasa sticknya. Jadi semuanya udah kapas dan itu lebih safety sehingga optik-optiknya itu tidak terkena baret teman-teman. Oke teman-teman Nusantara. Nah, kalau teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek,
bisa langsung mampir ke lokasi atau ke workshop kita. Nah, kita ada di daerah Jakarta Pusat nih teman-teman nih. Nah, jadi banyak teman-teman juga bahkan itu ada yang dari daerah Serang, daerah Cilegon sampai ke Cianjur itu langsung datang ke lokasi. Nah, sebenarnya bisa kirim-kirim, cuma beliau ingin silaturahim, langsung mampir ke lokasi kita. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar apa yang nanti kita bisa bantu memperbaiki atau membersihkan baik lensa maupun kameranya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan di wilayah Jabodetabek, nanti bisa masuk ke kolom komentar, nanti kita arahkan untuk alamatnya. Dan untuk teman-teman yang kebetulan di luar Jabodetabek, nggak usah berkecil hati. Nah, kita bisa kirim-kirim dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang kita tangani ini kiriman dari wilayah Pontianak, Kalimantan. Oke, teman-teman, nanti teman-teman yang ingin kita bantu untuk bersih-bersih lensanya atau bodinya, baik body manual, body digicam, body mirrorless dan DSLR. Nah, itu nanti teman-teman bisa konfirmasi ke kolom komentar nanti apa yang akan bisa kita bantu untuk teman-teman Nusantara agar bisa terus berkarya dengan kameranya, dengan lensanya. Oke, teman-teman, ini bagian belakangnya sudah bersih, bagian depan juga sudah bersih, bagian tengah juga sudah bersih. Nah, sekarang tinggal kita pemasangannya aja nih teman-teman. Dan pemasangannya ini tetap harus dilakukan, tetap hati-hati teman-teman, supaya tidak bentrok atau tidak terkena sidik jari lagi. Tapi kalau kena sidik jari lagi nanti teman-teman bisa kerja 2 kali ya. Jadi udah dipasang rapi, pas dikeker nggak taunya ada sidik jari kita di dalam. Nah, jadi setiap pemasangannya itu harus dipastikan lagi itu sudah bersih dari debu, dari bibit-bibit jamur, dan juga dari sidik jari kita. Nah, itu dia. Apalagi yang dekat aja gitu, yang datang ke workshop itu kita harus lebih hati-hati teman-teman. Apalagi yang kirim-kirim jauh ya, itu harus benar-benar hati-hati dalam pengerjaannya dan hasil kerjanya. Nah, jadi harus dipastikan pengecekan ulang sampai itu sudah benar-benar request daripada yang punya barang, itu semuanya sudah kita tangani dengan baik. Oke, teman-teman Nusantara, nah ini sudah cering banget nih teman-teman. Jadi di blowernya juga nggak usah terlalu kenceng ya. Jadi takutnya malah ada debu-debu yang berkeliaran di sekitarnya, itu malah jadi nempel. Jadi nempel ke coating yang tadi kita sudah cleaning. Nah, jadi sudah rapi semua. Ini pemasangan bagian depannya juga sudah kita lakukan. Dan tetap kita ngecek lagi teman-teman. Nah, ini ada di bagian mananya yang masih belum benar-benar bersih. Nah, nanti ketahuan teman-teman. Jadi jangan langsung dikunci. Jadi setelah bersih itu jangan langsung dikunci ya. Jadi itu langsung ditaruh optik yang akan kita masukin, dan itu kita cek lagi di bawah lampu apakah itu sudah oke atau belum. Nah, kalau misalkan sudah oke, baru kita lanjut untuk pengencangan. Kalau misalkan belum oke, nah itu kita bisa buka lagi teman-teman, dan kita bersihkan lagi debu-debunya yang tadi berkeliaran tuh. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat sepertinya sudah baik teman-teman. Nah, ini sudah kita coba perhatikan. Nah, ini sudah oke banget nih teman-teman. Nah, tinggal pengelilingan ulang di bagian depan. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai dan sudah rapi. Dan terima kasih untuk teman-teman Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah wawasan dan inspirasi baru di dunia fotografi. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih sampai di sini dan wassalam.